selaku pengasuh Pondok Pesantren dan Yayasan Asy-Syafa'ah Jember, yang kami hormati para kiai dan tokoh masyarakat sekitar Masjid Al-Muttaqin, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik jamaah Masjid Al-Muttaqin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat berupa sehat dan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam majelis ilmu pada sore hari ini dalam sebuah acara dialog Ramadan dan buka bersama di Masjid Al-Muttaqin ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik jamaah sekalian, adapun susunan acara pada sore hari ini, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin, yaitu Ustadz Waslianto. Yang kedua, ceramah Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Muiz. Selanjutnya adalah acara dialog Ramadan. Jadi nanti setelah acara ceramah, bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik-adik yang di sini bisa bertanya kepada Bapak Kiai. Terus acara selanjutnya adalah doa, dan acara selanjutnya, acara terakhir yaitu buka bersama. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang ada di sini, memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin kepada Ustadz Waslianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para guru ngaji, tokoh masyarakat, wabil khusus Mukarram Kiai Haji Abdul Muiz selaku pengasuh Pondok Pesantren Asy-Syafa'ah Jember, para ibu-ibu, saya muliakan para santri, santriwati, dan juga para remaja yang alhamdulillah juga sama-sama hadir di kesempatan sore hari ini yang kita programkan acara yaitu buka puasa yang tentunya diawali dengan dialog Ramadan. Marilah pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat sampun paring boleh selama jenengan nikmat luar biasa bisa akumpul, bisa satu majelis Masjid Al-Muttaqin ini, dan insya Allah Nabi jumlah lebih dari 40 orang, dan insya Allah akan boleh selama jenengan mudah-mudahan majelis ilmu akan kita mulai ini akan selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga beliau, para sahabatnya, para umatnya sampai akhir zaman. Para bapak segala mujahirin, pertama kami selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin, saya pertama menyampaikan banyak terima kasih atas guyubnya para panjenengan sekalian, mulai dari para takmir dan juga para warga yang berada di sekitar Masjid Al-Muttaqin. Dan ini merupakan awal yang tentunya kita awali dengan kegiatan Ramadan yang sudah berjalan selama kurang lebihnya Ramadan ini kurang lebihnya 10 hari. Dan mudah-mudahan ibadah kita kita laksanakan ini terlebih para takmir dan para warga di sekitar Kak Dintok. Mudah-mudahan segala amal epon diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesuai dengan program kita gagas atau kita rencanakan bersama dengan para takmir sekalian, kita melaksanakan dialog Ramadan nikah insyaallah berminggu, insyaallah dalam 1 bulan nikah 3 kali. Jadi minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan tentunya ini semuanya tidak lain berharap bahwasanya Masjid Al-Muttaqin Sakit Buruh berjalan nikah, mudah-mudahan ini menjadikan wasilah kula selama jenengan untuk sama-sama fastabiqul khairat, sama-sama dijadikan tempat pertama untuk tempat ibadah, tempat belajar, salah satunya semangkan nikah. Kita akan mengaji walaupun tidak banyak ataupun tidak panjang waktunya, ini mengawali Gulis Ramadan untuk sama-sama mengkaji agama Gulis Ramadan. Saya tentunya agama Islam nikah, saya akan menjamin Gulis Ramadan nikah menjadi orang saya bahagia dunia kantos akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan nanti acara yang akan kita ikuti ini acara yang insyaallah acara yang dimuliakan oleh Allah karena majelis ilmu nikah. Mudah-mudahan nikah bermanfaat terutama ke abdinah kepada panjenengan sekalian, dan tentunya kita simak dan dipersilahkan nanti para bapak ibu-ibu nikah pada pertanyaan atau masalah-masalah agama, saya tentunya nanti yang akan langsung dijawab oleh narasumber kita pada sore hari ini. Demikian saya bisa sampai yakin, kurang lebihnya menabi pada kekurangan. Saya tak luput, pertama kekurangan tempat epon karena memang keberadaan Masjid Al-Muttaqin nikah masih proses ya. Saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin Ustaz Masrianto. Acara selanjutnya yaitu ceramah Ramadan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Muiz, yang temanya adalah puasa sebagai perisai untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik. Kepada Bapak Kiai Haji Abdul Muiz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin, Ustaz ben seteja jamaah saya dan kula hormaten. Alhamdulillah sore hari semakin dan kula dan panjenengan patut syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena paringi kenikmatan iman, paringi kenikmatan Islam, paringi kenikmatan kesehatan, juga paringi kenikmatan sempat sehingga dan kula panjenengan bisa hadir di tempat kali itu. Kita berharap Rabbuna para panjenengan sedaya jeneng hadir ketika amal ibadah sentra besar Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ngirai kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dan bulan para panjenengan ia kuat untuk umat beliau dan bagi kepolong asyara beliau dan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika acara pertama di Masjid Al-Muttaqin, dialog persoalan-persoalan keagamaan tepat di bulan Ramadan. Ini memang tempat yang mubarak, saat yang bagus karena di bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa. Cuma kudena neka kalau 4 lebar seperempat nih mulai lapar biasa. Jadi mau disoro apa tak berkerupat neka aku konsentrasi tinggi. Kalau boleh ibu-ibu neka kadang uji nabinya untuk istiqomah mendengarkan sampai sekitar sejam. Tengah abad lapar neka berkerupat juga. Tapi karena ampun betul necet sekali itu, dan ini adalah kesempatan baik bagi kita. Lah insya Allah kita akan menikmati acara kali itu sampai selesai. Dan boleh berharap Eki lebih banyak berdialog, lebih banyak berdiskusi. Eki mungkin belum bisa jawab, Eki jawab, mau tak bisa jawab, Eki urtan. Karena urusan agama ini tak kening perkiraan gitu. Kau sesuai sarang penapa saya dibuaki Allah, penapa saya dibuaki Rasul, dan penapa saya kelampa para ulama-ulama sebelumnya. Para hadirin rahimakumullah, kita ini betul-betul bersyukur berada di bulan Ramadan. 3 bulan sebelumnya kita ingin ampunan doa ke Allah, yang doa sering kita dengar dan kita sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sa'bana wa ballighna. Ya Allah, paling keberkatan di bulan Rajab, bulan Sa'ban, ben pada baki bulan Ramadan. Alhamdulillah, dan kula ben panjenengan kaita ampun pada Pak sareng Allah di bulan Ramadan. Sebab tak sekone jak-jak kita, saudara kita tak ada Pak bulan Ramadan. Karena mulai ibadah tempat musim corona, insya Allah kadang saya tahlil sampai resok. Bermalam tahlil karena apa? Ada pindah saking banyaknya orang yang meninggal dunia. Nah, kita patut bersyukur karena bisa sampai di bulan yang mulia ini. Bulan yang hanya setahun sekali. Hanya setahun sekali di dalam perputaran bulan dalam hitungan Hijriah. Ada 3 hal yang terjadi di bulan Ramadan ini sehingga Ramadan bisa menjadi bulan yang sangat mulia. Pertama, bulan Ramadan ini Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa selama 1 bulan. Bukan hitungan hari tapi hitungan bulan. Lah, harinya berapa tidak sama setiap bulan. Ada yang kadang 28 hari, ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Insya Allah kalau ada perubahan tahun ini mungkin kita 29 hari. Kecuali teman-teman Muhammadiyah insya Allah 30 hari. Nah, kenapa? Karena pahalanya lebih banyak. Mungkin itu. Diwajibkan kita untuk berpuasa. Ayatnya sudah sering kita dengar.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi tidak hanya kita yang diwajibkan oleh Allah, umat-umat kita mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam ada kewajiban berpuasa. Dan memang puasanya tidak sama antara satu umat dengan umat yang lainnya. Termasuk sholat tidak sama sholatnya antara satu umat dengan umat yang lainnya. Kenapa tidak sama? Ya karena Allah lah yang menentukan. Jadi diwajibkannya kita berpuasa selama 1 bulan penuh. Karena 1 bulan ya hitungannya ya bulan. Kayaknya harus sempurna kita selama 1 bulan ini berpuasa. Biasanya godaan kita itu kalau awal-awal puasa, masya Allah semangatnya. Masjid biasanya kalau minggu pertama itu biasanya penuh. Lah minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai tambah maju. Softnya yang maju karena orangnya tambah sedikit. Minggu-minggu terakhir ibu-ibu sudah biasanya agak berat untuk ke masjid. Kenapa? Karena lebih senang ke mall untuk mempersiapkan hari raya. Jadi kadang itu ujiannya bagi kita. Makanya semangat untuk beribadah itu semestinya 1 bulan. Karena Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian. 10 hari pertama itu adalah rahmah, 10 hari yang kedua adalah maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari yang ketiga adalah itqun minan nar. Kita bisa dijauhkan, bisa dibebaskan dari api neraka. Jadi bulan Ramadan itu diwajibkannya bagi kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, bulan Ramadan itu bulan di mana pertama kali Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Makanya kemudian di setiap bulan Ramadan ini ada semangat untuk membaca Al-Quran. Sudah hatam berapa kali di sini? Alhamdulillah sudah hatam 1 kali. Jadi kalau 10 hari 1 kali, maka 1 bulan insya Allah bisa 3 kali. Kenapa? Karena memang kita dituntut untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran agar kita punya pedoman di dalam hidup. Nah, Al-Quran pertama kali itu diturunkan di bulan Ramadan. Cuma kadang waktu Ramadan semangat baca Al-Quran. Mara Ramadan ini sahabat Al-Quran yang kita selapel, ketemu ada Ramadan tahun depan. Nah ini yang menjadi ujian bagi kita. Mestinya kalau di bulan Ramadan sehari semalam kita 1 juz, nah, setelah Ramadan syukur-syukur bisa sampai 2 juz. Ya kalau tidak setengah juz. Ya kalau tidak seperempat juz. Kalau tidak ya minimal baca qul 3 kali. Karena katanya Rasul qul 3 kali itu pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Tapi pas qul melon dok malaikat. Arya cuma jual malaikat. Tintanya ki mata baca Al-Quran ke qul kalau kalian. Yaitu fadilahnya. Jadi Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Bulan di mana kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran agar hidup kita menjadi tenang. Dan Bapak Ibu bisa rasakan kalau Bapak Ibu sering baca Al-Quran, insya Allah hatinya akan tenang. Makanya ada guna tombol hati gitu. Salah satunya baca Al-Quran sambil mengangan-angan maknanya. Lah insya Allah hati kita tenang. Ibu misalnya diberi belanja sama bapak karena corona berkurang, hanya biasanya diberi sehari 100.000, tapi hari ini karena lagi rezekinya seret hanya diberi 50.000, dikasih syukur Allah. Kenapa? Karena hatinya tenang.
akhirnya tak panas membaca Al-Quran. Tapi hatinya panas karena tidak baca Al-Quran, jangankan diberi 100.000, 200.000 bisa tokar dan selake. Bisa tokar dan selake. Pada boleh Pak tepat para telasannya ini pengeluaran yang Masya Allah minyak larang, gula larang, cukup larang, tapi larang. Nah, makanya banyak orang yang demo masih roben, ampun karena barang larang. Tapi semestinya ketika hati kita tenang dengan baca Al-Quran, insya Allah persoalan-persoalan kehidupan itu bisa kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Ramadan itu ada satu malam yang fadilahnya, keutamaannya itu melebihi daripada 1000 bulan yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadr, yang digambarkan oleh Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? 1000 dibagi 12, sekitar 80 tahunan. Tak jauh kok umur dan bulan berpanjang. Jadi ibadah semalam kali itu nilainya sama dengan beribadah 80 tahun. Itu keutamaannya. Jangan terus berpahaman yang salah karena menganggap dirinya dapat Lailatul Qadar setelah Ramadan, tidak mau sholat, tidak mau puasa lagi, tidak mau ngaji lagi, alasannya saya sudah beribadah 80 tahun misalnya. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya keutamaan yang kita peroleh di malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah 1000 bulan. Tiga hal inilah para hadirin yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kenapa? Karena banyak peristiwa-peristiwa mulia yang ada di bulan Ramadan ini yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Nah, kewajiban utama di dalam Ramadan itu adalah puasa. Puasa kadita al-imsak, menahan diri. Menahan diri itu puasa. Makanya kemudian hebatnya puasa ini yang dipanggil adalah orang mukmin. Akhir dari puasa ini harapannya adalah la'allakum tattaqun. Orang mukmin sebisa jadi orang mutakin. Apa bisa orang mukmin menjadi mutakin dengan puasa ini? Karena ternyata puasa tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Coba Bapak Ibu, kalau sholat kita disunahkan sholat sendiri apa sholat berjamaah? Sholat berjamaah kan? Bahkan kalau dekat masjid, la sholat li jaril masjid illa fil masjid katanya. Tidak ada sholat bagi orang yang dekat dengan masjid kecuali di masjid. Bukan terus sholat di rumah dasar, tidak, tapi lebih afdol sholat di masjid. Artinya orang sholat ada yang tahu dan ada yang tahu. Minimal ada imam, ada makmum, ada tetangga. Orang zakat misalnya, orang lain bisa tahu. Kenapa? Karena ada yang menerima. Misalnya Ustaz Wasli karena usahanya lagi corona ini, kalau yang lain usahanya macet, beliau ini biasanya lancar usahanya. Kenapa? Karena jualan kota ya. Karena orang makin banyak tidak boleh keluar, yang laris itu adalah kota biasanya. Jadi barokahnya Covid ini ada dua. Satu itu kota lancar, yang kedua banyak istri yang hamil gara-gara Covid. Kenapa? Karena silakan aman-aman pun. Jadi ganggu akhirnya. Mau tanganku HP, aku segini kan jadi. Akhirnya kota banyak, segini bisa anak sebenarnya akhirnya. Jadi misalnya beliau ingin sedekah, pasti banyak orang yang tahu. Kenapa? Karena ada yang menerima. Ibadah misalnya lagi ibadah haji. Wah, apalagi kalau haji ini kan setong saya mangkat, sengereng ini bisa 10 mobil nih. Bahkan menoreng-oreng saya punya mesin gasa nyewa pakwal gak bisa untuk dikawal. Semua orang tahu. Tapi kalau puasa, sobung seoni kecuali kita dengan Allah.
Coba aku tanya ke panjenengan, apa bedanya orang puasa dengan tidak puasa secara fisik?